Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Seasoning House yang pernah dirilis pada tahun 2012. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Angela. Dia adalah seorang wanita yang bernasib tragis karena sudah menjadi korban penculikan sejak masih remaja. Bahkan hingga saat ini, dia mau tidak mau harus bekerja di sebuah rumah penyekapan yang memasok para wanita-wanita cantik untuk dijual kepada para pria hidung belang. Upstairs. Now. Upstairs. Bos dari pemilik tempat tersebut adalah seorang pria bernama Victor. Victor sendiri sering mendapatkan pasokan wanita dari para tentara yang bertugas di medan peperangan. Bahkan para tentara itu juga tanpa belas kasihan sedikit pun sering menghabisi setiap laki-laki, termasuk para keluarga korban, sebelum menculik wanita di kota yang mereka jarah. Dan keluarga Angela adalah salah satu korban yang ditewaskan oleh para tentara tersebut. Kembali ke cerita setelah mendapatkan kiriman wanita baru. Di sana kemudian Victor mulai mengancam mereka untuk tidak bertindak macam-macam apalagi kabur. Terus jika ada yang sampai ketahuan kabur, maka Victor tidak segan-segan akan langsung menghabisinya. Namun untuk Angela sendiri, ternyata Victor tidak menjadikan dia sebagai pekerja adu mekanik, melainkan ditugaskan menjadi asisten pribadinya, yaitu bertugas mengurus setiap wanita yang telah selesai disewa oleh para pelanggannya, termasuk merias wajah mereka agar semakin cantik dan terlihat menarik. Sehingga Angela yang sering melihat kejadian miris tersebut setiap hari kepada sesama wanita hanya bisa pasrah, tanpa bisa berbuat apa-apa ketika para pelanggan memperlakukan mereka secara kejam. No, wait. Wait! Bahkan tidak heran, sering ada wanita yang meninggoy karena disiksa. Singkat cerita, di malam harinya tanpa sepengetahuan Victor, diam-diam ternyata Angela selalu berkeliaran ke setiap ruangan untuk mengobati para tahanan jika ada yang sampai terluka parah. We can get out? Sehingga di situ dia pun berkenalan dengan seorang wanita pendatang baru bernama Vanya. Setelah itu mereka mulai berbagi cerita satu sama lain dan berharap ada keajaiban untuk bisa keluar dari tempat mengerikan tersebut. Namun ketika sedang asik menghabiskan waktu bersama, sayangnya Angela harus segera cepat-cepat pergi karena ada salah satu penjaga yang berkeliling mengecek setiap ruangan. Di keesokan harinya, lagi-lagi Angela pun mulai kembali menyaksikan para tahanan yang diperlakukan semena-mena. Bahkan Vanya menjadi salah satu orang yang diperlakukan kejam oleh mereka. Angela yang melihat keadaan Vanya sudah bonyok, sontak langsung bergegas mengobati sahabatnya itu. Namun akibat terluka cukup parah, Victor sampai memanggil seorang tenaga medis bernama Dr. Andre untuk mengecek keadaannya. Take better care of your stock. And I can't afford to lose anymore. Prepare the other girls, then food. Angela yang tidak tega melihat keadaan Vanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong sahabatnya itu. Come to my room. Doors. You are free.
free to go if you want. Di tempat lain, Victor kemudian kedatangan para komplotan tentara bejat yang ingin melumaskan onderdilnya. Setelah lelah berperang dan kelompok tentara-tentara itu tidak lain adalah kelompok yang sering menculik serta menewaskan keluarga Angela di masa lalu. So good to see you again. Di antara para tentara tersebut bernama Komandan Goran, Joseph, Ivan, dan John. Goran langsung mengajak Victor berbicara empat mata untuk membahas tentang bisnis mereka. Sementara Joseph dan para pasukan lain mulai bersenang-senang dengan para wanita yang ada di sana. Di ruangan Victor, kemudian Komandan Goran berkata bahwa dia akan mengurangi pasokan wanita ke tempat Victor. Karena sekarang Goran sudah diawasi oleh atasannya, akibat telah dicurigai melakukan bisnis laknat tersebut. Sehingga karena alasan itulah Goran akan mengurangi pasokan wanita yang dikirim ke tempat Victor. Now, I remind you, Victor, people on the outside, it's nothing more than a signed confession. Sementara di tempat lain, Vanya yang masih terluka lagi-lagi harus kembali dibuat ketakutan akibat Ivan bersiap-siap akan memakainya. Sebelum akhirnya Vanya harus kembali mengalami perlakuan kasar dari pria tersebut. Di sini ternyata Angela sempat diam-diam memperhatikan mereka dari lubang ventilasi. Karena sudah muak akibat sahabatnya terus-terusan disiksa, dia mulai mendekat ke arah Ivan kemudian lanjut menusuknya dari belakang. Bahkan sampai langsung menghabisinya saat itu juga. Di sisi lain, Goran, Victor, dan para tentara lain yang mendengar ada suara kegaduhan, sontak langsung memeriksa ke ruangan Ivan. Dan alangkah kagetnya mereka karena melihat Ivan termasuk Vanya sudah tewas secara mengenaskan. Kemudian Victor langsung mencurigai Angela tentang pembunuhan tersebut, karena cuma dia yang memiliki akses masuk ke ruangan para wanita. And I just lost the girl! It's that freak, the mute. Find her. Sementara itu Angela yang sedang bersembunyi di lubang ventilasi, sayangnya dia ini malah ketahuan sampai-sampai Komandan Goran memerintahkan salah satu anak buahnya untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Tapi ketika John masuk ke dalam ventilasi, dengan mudah Angel pun berhasil membunuhnya sekaligus mengambil senjata milik John. Komandan Goran yang kesal karena sudah 2 anak buahnya tewas. Kali ini lanjut menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan asap ke dalam setiap lubang ventilasi. Dengan tujuan agar Angela sesak nafas dan jika tidak berhasil, maka dia akan membakar seluruh tempat tersebut. What the hell is going on? Ketika semua tentara sedang sibuk berpencar mencari Angela, secara tidak terduga, Victor malah membunuh salah satu anak buah Goran, bahkan berencana akan menghabisi mereka semua. Alasan Victor melakukan hal itu karena Komandan Goran telah berbuat seenaknya yang menyebabkan tempat bisnisnya ini hancur. What happened to your face? Tapi setelah menghabisi salah satu tentara, Victor kemudian beralibi bahwa pembunuhan itu seolah-olah telah dilakukan oleh Angela. Shot him. Now she's back in the vent. Oh, we burn this fucking house down. Singkat cerita, sebelum rumah tersebut terbakar habis, untungnya Angela sudah berhasil keluar dengan melarikan diri menuju ke dalam hutan. She's gone to the woods. Sehingga tanpa sengaja Angela melihat jasad para wanita yang sudah tewas dibiarkan begitu saja.
Dan bisa disimpulkan bahwa Victor telah membuang jasad para wanita itu ke hutan dan dikuburkan secara tidak layak di sana. Di beberapa saat setelah melarikan diri, tiba-tiba saja Victor malah berhasil menemukan keberadaan Angela. Sehingga di sana Victor membujuk dengan berkata bahwa dia tidak akan menyakitinya. Let me help. Trust me. I would never let anything happen to you. Tapi begitu Angela mendekat, sayangnya Victor malah langsung menangkapnya. Di beberapa saat kemudian, Goran dan juga Joseph datang sambil meminta Victor agar segera menyerahkan Angela. Think about the money. And for selling me out. 25%. Tapi sebelum itu terjadi, dengan cepat Angela bergegas menusuk kakinya. Sehingga Victor yang refleks karena mendapat serangan tanpa sengaja malah menembak Joseph sampai tewas. Komandan Goran yang marah karena Joseph adalah adik satu-satunya. Tanpa banyak basa-basi langsung menembak Victor, kemudian lanjut mencari Angela. Sementara itu Angela yang sudah berhasil kabur, akhirnya dia sampai di salah satu rumah penduduk. Dan si pemilik rumah yang kasihan melihat kondisi Angela seketika langsung menolongnya. Dan bahkan sampai mengobati luka-luka Angela, yang dimana wanita tersebut bernama Lexi. Tapi setelah Angela kembali pulih, dari sini akhirnya dia mulai menyadari sesuatu. Bahwa wanita yang telah menolongnya itu ternyata adalah istri dari Ivan, yaitu salah satu anak buah Goran yang sudah dia habisi. Sehingga tidak lama kemudian Lexi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Komandan Goran yang memberitahu tentang kematian suaminya, termasuk orang yang sudah membunuhnya. Hello? Lexi, it's Goran. Sadar bahwa Angela orang yang telah menewaskan suaminya, dia yang tadinya baik sontak langsung berubah jahat dengan berniat akan membunuh Angela. Sehingga di sana sempat terjadi aksi perkelahian di antara mereka. Dari perkelahian barusan, dengan terpaksa Angela harus membunuh Lexi agar bisa selamat. Sebelum akhirnya dia lanjut melarikan diri sampai menuju ke sebuah pabrik. Dan kejadian tersebut bersamaan dengan kedatangan Goran yang membuat aksi kejar-kejaran di antara mereka terjadi. Out. Lock the door. Lalu saat Goran mengejarnya ke arah lubang kecil yang mirip saluran ventilasi, karena memiliki tubuh yang besar, di situ dia malah terjebak di lubang tersebut dan tidak bisa keluar. Angela kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dengan merangkak perlahan-lahan ke arah Goran untuk menyumpal mulutnya. Sehingga Angela yang sudah berhasil keluar dari lubang tersebut sengaja membiarkan Goran terjebak agar mati secara perlahan-lahan tanpa bisa berteriak meminta tolong. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi mereka, kemudian Angela pun lanjut melarikan diri sehingga sampai di sebuah rumah pasangan lansia yang tidak lain adalah rumah milik Dr. Andre. Sebelum akhirnya Dr. Andre bersama istrinya langsung bergegas membawa Angela masuk ke dalam rumah untuk menolongnya. You boys, you have some fun. Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Seasoning House. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.